Setiap orang punya cara belajarnya masing-masing. Mengenali gaya belajar ini dapat membantu mengoptimalkan proses belajar. Gaya belajar dapat dikategorikan menjadi gaya belajar visual, auditori, verbal, kinestetik, logis, sosial, dan soliter. Setiap orang punya gaya belajar dominannya atau bisa juga kombinasi yang membantunya lebih mudah memahami sesuatu. Pendidik atau orang tua memaksakan gaya belajar tertentu. Ini dapat menjadi tekanan dan menjauhkan mereka dari kemampuan berpikir kreatif. Gaya belajar dominan ini sebaiknya diakomodasikan seoptimal mungkin dengan tetap memotivasinya belajar dengan cara yang lain. Ini dapat membantu meluaskan cakrawala berpikir untuk memecahkan masalah sekaligus membuka kesempatan untuk mengenal perspektif baru. Saat ini, secara umum ada 7 gaya belajar. Hal ini dapat membantu kita mengenali gaya belajar dominan pada diri sendiri maupun anak-anak. Yang pertama, visual. Pembelajaran visual atau spesial suka menggunakan gambar dan warna dalam proses belajar. Mereka dengan relatif dapat mudah memahami peta, bagan, maupun grafik. Kemampuan spesial mereka biasanya baik dan karenanya mampu menjelaskan relasi antara objek tertentu dan sekitarnya. Kemampuan seperti ini dikelola oleh lobus occipital di bagian belakang otak. Karakteristik pembelajaran visual yaitu lebih memilih duduk di depan kelas, antusias jika belajar dengan berbagai macam warna dan gambar. Ketika mencatat biasanya menyalin persis kalimat di buku atau papan tulis. Buku catatannya kerap penuh dengan garis warna-warni dengan spidol, pulpen berwarna, atau stabilo. Ia juga suka menandai poin-poin penting dengan gambar tertentu, misalnya binatang. Yang kedua, auditori. Pembelajar lebih mudah menerima informasi lewat suara. Mereka menikmati musik dan dapat memilah nada dengan presisi. Mereka suka belajar lewat bicara atau podcast. Mereka suka berkreasi dengan lagu untuk membantu mereka mengingat sesuatu. Lobus temporal di otaknya berkembang dengan baik untuk mengelola informasi suara. Orang dengan gaya belajar auditori biasanya suka membaca keras-keras untuk dirinya sendiri dan menyukai cerita lisan. Mereka sering berpartisipasi dalam diskusi dan menikmati berdebat. Untuk mengingat informasi penting, mereka suka menggunakan lagu. Mereka juga hebat dalam mengingat nama. Yang ketiga, verbal. Pembelajaran verbal menyukai aksara baik lisan maupun tulisan. Mereka cukup ekspresif. Area otak yang mengelola kemampuan ini adalah lobus temporal dan frontal. Gaya belajar verbal biasanya suka menulis atau membaca ulang catatannya. Bermain peran dapat membantu mereka mempelajari konsep baru. Keempat, kinestetik. Gaya belajar kinestetik gemar mengeksplorasi sekitarnya dengan menggerakkan tubuh atau menggunakan indera peraba. Mereka suka belajar sambil bergerak. Jadi, jika kamu melihat orang suka menggerak-gerakan kaki, tangan, kepala, atau bahkan berjalan ketika belajar, jangan terburu-buru menganggap ini tanda tidak fokus. Bisa jadi, hal itu dapat memudahkan dalam mencerna informasi. Bagian otak dalam kemampuan ini adalah cerebellum dan korteks motorik. Cirinya adalah gemar dalam kerajinan tangan atau permainan bongkar pasang. Ia juga sering menghafal sambil berjalan maju mundur atau bolak-balik karena ini memudahkannya mengingat. Kinestetik juga punya kemampuan atletik atau menari yang baik. Yang kelima, logis atau matematikal. Tipe pembelajar yang ini berbakat dalam matematika dan penalaran. Mereka dapat dengan gampang menjelaskan atau menerka-nerka hubungan sebab akibat. Hal ini dapat membuat sesuatu lebih masuk akal dan mudah dipahami. Lobus parietal pada otak, terutama bagian kiri, yang mempengaruhi kemampuan berpikir logis ini. Pembelajar jenis ini umumnya tidak kesulitan pada pelajaran yang banyak berhubungan dengan angka. Mereka menyukai teka-teki, permainan strategi, atau permainan matematika. Ketika menjumpai statistik, mereka mudah mencernanya. Mereka juga cenderung mudah memahami penjelasan di balik jawaban-jawaban. Yang keenam, sosial. Pembelajar sosial atau interpersonal bisa belajar dengan optimal ketika berada di dalam grup. Mereka umumnya komunikator yang baik dan senang bercakap-cakap dengan orang lain. Interaksi sosial membangun perasaan positif pada mereka.
Aktivitas sosial semacam ini banyak dikelola lobus frontal dan temporal pada otak. Mereka cerdas secara sosial dan dapat membaca emosi orang lain. Mereka juga suka berbagi kepada orang lain apa yang sudah mereka pelajari atau alami. Yang ketujuh adalah soliter. Tipe ini berseberangan dengan tipe sosial. Pembelajar soliter atau intrapersonal lebih suka bekerja atau belajar sendirian dengan suasana yang tenang. Mereka juga suka berimajinasi dan lebih memilih bermain sendirian. Orang-orang seperti ini punya kemampuan yang baik dalam mengelola waktu. Lobus frontal dan temporal dominan dalam hal ini. Mereka yang pendiam dalam kelompok biasanya adalah tipe pembelajar soliter. Menulis jurnal atau diari juga kerap menjadi kebiasaan pembelajar soliter. Mereka biasanya juga lebih menyadari emosi-emosinya. Setiap orang memang punya keunikannya masing-masing. Namun, mencoba gaya belajar yang lain baik juga untuk melatih diri menjadi pembelajar yang holistik. Dengan begitu, kita bisa beradaptasi lebih mudah pada beragam jenis edukasi dan latar sosial. Sekian informasi dari cerita kita. Semoga bermanfaat ya. Bye-bye.